Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 41 Aliansi pemain Shenxia didirikan. Kota Jianghai. Di sebuah villa milik keluarga Zhao. Setelah berenang-renang di kolam renang, Zhao Tianlong mundur dan mempersenjatai diri. Zhao Tianlong mewarisi gen luar biasa dari keluarga mereka, meskipun dia hanya 9 poin tampan seperti saudaranya Zhao Tianjie. Dia memiliki sosok yang kuat yang tidak dapat ditandingi oleh yang terakhir. Karena tidak ada setelan, celana dalam ini tetap terlihat seperti ini setelah dipersenjatai. Keluarlah, aku ingin melihatmu. Dia berkata dengan ringan, tetapi tidak ada seorang pun di depannya. Setelah menunggu lama, tidak ada jawaban, dan wajahnya menjadi lebih dingin. HMPH, sepertinya kamu memiliki temperamen yang keras. Terus? Suara wanita sembrono muncul di benaknya. HMPH. Zhao Tianlong mendengus dingin, dan berkata, karena kamu memilih untuk hidup di tubuhku, maka kita adalah satu tubuh yang akan makmur dan binasa bersama. Kenapa kamu tidak keluar untuk menemuiku? Kau membuat saya jijik. Sebelum Zhao Tianlong dapat bertanya kembali, suara itu terdengar lagi. Juga, Anda dan saya tidak berada dalam hubungan yang saling menguntungkan dan mati, tetapi hubungan di mana saya dapat terus hidup setelah Anda mati. Zhao Tianlong sangat marah sehingga dia melempar kursi berjemur di sampingnya keluar dari kolam renang, dan meraung marah di tempat. Tidak peduli apa yang dia katakan atau tegur, suara di benaknya tidak lagi muncul. Sampai mempersenjatai berakhir. Dan di sebuah bungalow kecil di Anshan Yuan, sosok setinggi sekitar 2 meter tiba-tiba muncul. Kakak, kamu sudah kembali? Aliansi pemain Shenxia secara resmi didirikan. Bersamaan dengan dibukanya pendaftaran kartu pertempuran, pengumuman resmi pendirian resmi organisasi ini milik para pemain. Aliansi pemain Shenxia, disingkat Shenmeng, berkantor pusat di Shangdu, dan memiliki distribusi di kota-kota besar lainnya. Cabang Shenmeng di Danjian terletak di Anshan Yuan. Pemain tidak perlu pergi ke tempat kejadian, selama mereka mendaftarkan akun di situs web resmi Shenmeng, mereka dianggap telah bergabung dengan Shenmeng. Setelah mendaftarkan akun dan mengisi beberapa informasi dasar, Su yang dapat dianggap sebagai anggota Shenmeng. Berpikir bahwa cabang yang Shangguan tidak jauh, Su yang memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. 10 menit kemudian, di pintu masuk sebuah toko minuman, Su yang berpura-pura menjadi pejalan kaki dan berjalan mendekat. Toko minuman ini bernama Cabang Shenmeng. Benar, Cabang Shenmeng ada di sini. Karena merupakan organisasi sementara, fasilitas cabang belum didirikan. Alasan mengapa Su yang tidak masuk hanya karena ada terlalu banyak wanita muda di dalamnya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dalam imajinasinya, pasti ada banyak pemain berpangkat tinggi dan berpenampilan kasar yang mendiskusikan soal Infinity Battlefield. Suasananya ramai dan semarak, seperti guild petualang. Apa yang terjadi dengan hasil yang penuh dengan wanita? Sebelum Su yang menjauh beberapa meter dari pintu, seseorang menghentikannya. Hei, tunggu sebentar, adik kecil. Seorang gadis muda dan cantik menarik gadis lain dan berlari ke arahnya. Kakak, bisakah kamu menambahkan Weibo? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menatapnya dengan penuh harap. Gadis di sebelahnya tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Su yang ingin menolak di dalam hatinya. Namun, menolak di depan umum hanya akan mempermalukan kedua wanita itu, jadi mereka menambahkan sedikit pada kedua wanita itu. Hei, adik laki-lakiku sangat lembut. Apakah namanya Su Yang? Nama yang bagus. Kamu seorang pemain, kan? Ini adalah cabang Shenmeng yang baru dibuka hari ini. Banyak pemain di lantai atas. Gadis lincah dan Su yang telah mengobrol sejak mereka selesai berteman. Itu ada di sini, kenapa kamu tidak naik dan melihat-lihat? Su yang mendongak dan melihat bahwa meskipun toko minuman hanya memiliki 3 lantai, setiap lantai sangat besar, sekitar 7 atau 8.000 meter persegi. Seukuran lapangan sepak bola standar. Lantai-lantai di atasnya memang sangat mungkin memiliki banyak pemain. Baiklah. Su yang mengangguk, berbalik dan berjalan menuju pintu.
Tetapi di tempat yang sama, gadis lincah yang mendengar suara Su yang tiba-tiba tertegun, dan dua awan merah terbang keluar dari wajahnya tanpa alasan. Dia memeluk erat lengan sahabatnya dengan panik, menundukkan kepalanya dan bersandar di bahu sahabatnya, kakinya dijepit erat dan seluruh tubuhnya tegang. "Ada apa denganmu?" Pacarnya tidak tahu kenapa. "Saya tidak menyadarinya sampai saya melihat bekas air di tanah." Su yang tidak tahu bahwa pesonanya, yang sudah mencapai nilai penuh, menembus batas atas manusia setelah hadiah pengumuman dunia kemarin. Biarkan setiap gerakannya memiliki pengaruh yang hampir seperti kekuatan super pada lawan jenis. Dorong pintu dengan lembut. Percakapan gadis di depan pintu sia-sia berkurang banyak. Mata Su yang mengamati area toko yang terlihat, dan melihat beberapa pelayan mengobrol dengan gadis lain di bar, jadi dia langsung menuju ke tangga. Setelah dia masuk, dia menyadari bahwa lawan jenis yang duduk di dalam jauh lebih banyak daripada yang dia lihat di luar. Dengan luas beberapa ribu meter persegi, setidaknya ada 2 hingga 300 orang sekilas dari kiri ke kanan. Anehnya, tidak ada satupun laki-laki yang terlihat. Pada saat ini, seorang pramusaji turun dari lantai atas dengan piring kosong, melihatnya, menunggu selama 2 atau 3 detik, dan kemudian datang dengan senyum di wajahnya. Hanya saja seluruh tubuhmu sepertinya bergetar. "Halo, apakah kamu sendirian?" "Ah, Wen." Entah kenapa, saat pelayan menanyakannya, semua lawan jenis langsung berhenti berkomunikasi dan memandangnya. "Ayo ikut aku." Pelayan mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi di sisi tangga dia memberi isyarat mengundang ke Suyan, "Kamu duluan." "Tidak perlu, aku akan naik sendiri." Pelayan itu tidak berbicara, tetapi terus tersenyum dan menatapnya dengan mata menyipit. Saat Su yang menghilang di tangga, diskusi panas tiba-tiba terjadi di lantai pertama. "Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat pria dengan aura yang begitu kuat." "Ya, aku bersandar di pintu." Begitu dia membuka pintu, aku merasakan kehadirannya, dan seluruh jantungku berdebar. Sudah berakhir, aku juga. Aku tidak bisa mengendalikan reaksi alami tubuhku saat mendengar suaranya, dan kakiku masih gemetaran. "Siapapun yang memiliki informasi kontaknya, saya bersedia menghabiskan 1 juta untuk membelinya. Ayolah, mungkin kamu bahkan tidak berani berbicara di depannya." Namun, setelah Su yang melewati sudut tangga dan naik ke lantai 2, suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia melihat sekelompok lelaki tua duduk di kursi sambil minum dan mengobrol, mendiskusikan pengalaman mereka di medan perang. Ada musik keras yang diputar di bar, dan seorang pelayan bolak-balik mengantarkan minuman buah. Berbeda dengan suasana seperti restoran di lantai pertama, tempat ini lebih sesuai dengan fantasinya tentang cabang Shenmeng. Kedatangannya diam-diam, namun harismanya yang melampaui batas tetap menarik perhatian banyak orang. Su yang menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk tidak lama setelah dia duduk, seorang pelayan datang untuk menanyakan apa yang dia butuhkan. "Segelas lemon, es, terima kasih." Meski pihak lain mengatakan pembukaan hari ini gratis, Su yang hanya memesan segelas es lemon. Matahari musim panas bersinar melalui jendela dan jatuh di atas meja di depannya. Di cuaca panas seperti ini, segelas minuman es memang sangat menenangkan. Segera es lemon disajikan. Pada saat yang sama, ada lencana emas pucat dengan naga di atasnya. Ini adalah lencana unik yang hanya bisa didapatkan oleh pemain yang secara pribadi tiba di cabang Shenmeng hari ini. Ini adalah hadiah kecil. Lencananya cantik, dan Su yang menerimanya dengan puas. "Biarkan aku memberitahumu, jangan mengira aku hanya level 5, tapi ketika aku level 8, aku mengalahkan Dewa Hantu." "HMPH, jadi apa?" "Saat itu, aku dipromosikan ke level 9 sejak awal. Jika aku tidak sengaja jatuh dari pulau kosong, aku akan menjadi orang pertama di dunia yang mencapai level 10. Kamu masih level 10 pertama. Aku punya bakat level SSS dan aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu harus memiliki level SSS, dan aku masih memiliki level SSSS." Para pemain di sekitar membual mendengarkan diskusi mereka, Su yang hanya menyeruput lemonnya dan tersenyum ringan.